Saudara-saudara yang terkasih, kadang kita mendengar entah bercanda atau juga nada serius, ada orang-orang di luar Katolik yang mempertanyakan para pastor atau suster atau bruder yang tidak menikah. Apakah mereka tidak melanggar atau bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci? Memang kalau kita membaca kitab suci di kitab Kejadian bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk beranak cucu, untuk berpasang-pasangan. Tetapi kalau kita melihat kitab suci Perjanjian Baru, khususnya Injil, maka di sana kita menemukan alasan biblis, alasan alkitabiah tentang keberadaan orang-orang yang tidak menikah, termasuk para pastor, bruder, dan suster. Hal itu dapat kita baca di dalam Injil Matius bab 19 ayat 12. Nah, konteksnya di sini adalah tentang perceraian. Tetapi di akhir dari perikop tentang perceraian ini, Yesus berkata begini, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Maka sesungguhnya, saudara-saudara, dari ayat yang singkat ini kita menemukan 3 alasan kenapa seseorang, termasuk pastor, suster, itu tidak menikah. Alasan yang pertama tadi ditegaskan bahwa dia terlahir demikian. Dari awal dia lahir seperti itu. Maka teman-teman, kalau kita melihat di sekeliling kita, ada orang yang, mohon maaf, tidak memiliki hasrat seksual, sehingga mereka tidak tertarik dengan lawan jenis. Jadi tidak ada hasrat untuk berpacaran atau memiliki pasangan hidup. Dan itu dari awal sudah terjadi demikian. Itu menjadi alasan seseorang tidak menikah. Jadi dari awalnya sudah seperti itu. Kadang ada juga yang mungkin cacat tertentu sehingga dia memutuskan untuk tidak menikah. Jadi dari awalnya seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, mengapa seseorang tidak menikah, itu dikatakan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Jadi orang lain yang membuat dia tidak menikah. Saya ambil contoh. Misalnya si A berpacaran dengan si B. Kemudian tiba-tiba si B memutuskan si A. Dia sakit hati, dia kecewa, dia terluka. Nah, setelah beberapa waktu kemudian si A ini berpacaran lagi dengan si C. Setelah mereka berpacaran beberapa waktu, kembali si A mengalami hal yang sama. Diputus oleh pacarnya si C. Dan peristiwa ini terjadi sampai beberapa kali. Nah, akumulasi dari kekecewaan, dari kejengkelan, mungkin juga dari kemarahan, dari sakit hati yang dialaminya, membuat si A memutuskan untuk tidak menikah. Jadi itu karena orang lain. Atau ada juga peristiwa. Misalnya seorang perempuan berpacaran dengan seorang laki-laki, tiba-tiba perempuan ini karena mungkin merasa tidak cocok atau ada alasan lain, sehingga perempuan ini memutuskan cowoknya. Dan cowoknya ini tidak menerima, akhirnya apa yang terjadi, cowoknya ini pergi ke dukun, dan perempuan ini diguna-guna. Sehingga sepanjang hidupnya, perempuan ini tidak mendapatkan pasangan.
Jadi itu alasan kedua, seseorang tidak menikah itu karena orang lain. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa seseorang tidak menikah, saya bacakan. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Jadi ini bukan orang lain, bukan dari lahir, tetapi membuat dirinya demikian. Jadi atas kemauannya, atas kebebasan. Karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi alasannya karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi alasannya adalah kerajaan surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah alasan yang menjadi dasar para pastor, para suster, bruder, dan biarawan-biarawati yang memutuskan untuk tidak menikah. Jadi mereka tidak menikah karena apa? Karena kemauannya sendiri dan karena kerajaan Allah. Dan saudara-saudara yang terkasih, Santo Paulus juga menegaskan dalam 1 Korintus bab 7 ayat 32 sampai 34. Santo Paulus mengatakan begini, "Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya." Jadi kalau seseorang yang tidak beristri, seperti para pastor, karena mereka tidak beristri, tidak punya anak, mereka fokus kepada pewartaan Injil, kepada usaha untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi mereka tidak disibukkan lagi dengan urusan keluarga. Demikian juga dengan suster, biarawati yang memutuskan untuk tidak menikah. Mereka juga tidak memikirkan suami, tidak memikirkan anak. Fokus mereka hanya tertuju kepada Allah. Nah, di sini juga dikatakan orang yang beristri, ya, laki-laki yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan ini dilakukan, terjadi dengan kita semua yang menikah, bahwa seorang bapak atau seorang ayah, dia berusaha untuk menyenangkan istri dan anaknya. Sebaliknya juga seorang istri yang menikah, dia berusaha untuk menyenangkan suami dan anak-anaknya. Maka di sini perhatiannya akan terbagi. Sementara orang yang tidak menikah, mereka sungguh-sungguh bisa fokus hanya kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, para imam atau para pastor itu juga tidak menikah karena apa? Mereka meneladani Yesus. Yesus tidak menikah, demikian juga dengan para pastor. Di dalam kitab suci disebutkan, ada sebuah cerita bahwa Yesus punya mertua yang sakit, kemudian disembuhkan oleh Yesus. Tetapi gereja memahami bahwa Simon Petrus itu memilih untuk meninggalkan istri dan semuanya supaya dia fokus hanya kepada Allah. Dan ada yang lebih tinggi lagi, saudara-saudara yang terkasih. Yesus pernah mengatakan dalam sebuah peristiwa, hal ini dapat kita baca dalam Injil Matius bab 22 ayat 29 dan 30. Saya membacakannya. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Artinya, saudara-saudara yang terkasih, dari Injil Matius bab 22 ayat 29 dan 30 ini kita dapat memahami kehidupan setelah kematian. Nanti kalau kita sudah mati, kemudian mengalami kebangkitan, kita akan menjalani kehidupan yang baru.
Tidak ada lagi hasrat seksual. Yang ada adalah cinta yang murni, cinta sejati seperti seorang anak mencintai ibunya atau sebaliknya, atau seperti seorang saudara mencintai saudarinya. Itu kehidupan setelah kebangkitan. Jadi hidup seperti malaikat. Itu berarti para pastor, para suster, bruder, frater yang memilih untuk tidak menikah, sesungguhnya mereka sedang menghayati kehidupan di surga. Jadi di dalam diri para pastor, para suster, bruder, suster yang tidak menikah itu, kita bisa melihat, oh nanti kehidupan di surga itu sama seperti para pastor, bruder, suster, frater yang tidak menikah. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, ini adalah sebuah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan seperti para malaikat. Karena itu memang tantangan untuk para pastor, suster, bruder, frater yang tidak menikah itu sungguh luar biasa. Karena itu sangat penting bagi kita umat Katolik untuk mendukung para imam, bruder, suster, dan frater yang tidak menikah ini dengan doa-doa kita. Karena mereka memberi kesaksian akan kehidupan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.